Gimana jadinya jika kamu seorang penjual properti dan menemukan vampire kuno yang masih hidup sampai sekarang? Ya halo Forbes, balik lagi bersama aku Forbes Hartman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Film ini di-remake dari film aslinya pada tahun 1922 dengan judul yang sama. Kisahnya dimulai ketika Thomas Hatter yang diperankan oleh Nicholas Hoult dikirim ke sebuah kastil terpencil di wilayah terpencil Eropa untuk mengurus penjualan properti. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung saja simak cerita ya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa bukan cinta. Aroma 100. Di awal film kita diperlihatkan oleh Alan Hatter yang memohon untuk perlindungan, lantas dibalas dengan suara dari sosok misterius yang mengatakan bahwa kau bukan dari alam sini, kau bukan manusia. Meminta agar Alan bersumpah bersedia menyatu dengan sosok misterius ini. Dan Alan mengiyakan, seketika langsung kejang-kejang. Dan ini beberapa tahun setelah itu, Alan terbangun dari mimpi anehnya beserta suaminya, Thomas Hatter yang diperankan oleh Nicholas Hoult. There's nothing to be afraid of. Namun Thomas harus pergi karena sebuah urusan, dia akan naik jabatan dalam pekerjaannya. Film ini bersetting di Jerman pada tahun 1838. Thomas bergegas ke tempat perdagangan barang tempat dia bekerja. Namun dia terlambat. Forgive me, sir. Tuan Knock memaklumi itu semua dan tidak mempermasalahkan keterlambatannya. Tuan Knock meminta Thomas agar menawarkan properti rumah kepada seorang bangsawan kuno yang bernama Orlok yang menginginkan rumah tua di Wisburg. Ini akan jadi perjalanan yang panjang karena klien mereka berada jauh di Bohemia, pegunungan Alpen Karpatian. And he will reward you handsomely, my boy, handsomely. Sesampainya di rumah, belum juga cerita, namun Alan sudah memperingatkan Thomas agar jangan pergi karena mimpi buruknya semalam. What is that? Alan menceritakan mimpinya semalam tentang badai yang sangat dahsyat di sebuah altar pernikahan. Bukan Thomas yang berada di sana, namun hanya kegelapan dan maut. Thomas menenangkan Alan bahwa itu semua hanya mimpi konyol. Namun Alan tetap bersikeras melarang Thomas agar tidak pergi. Thomas mengadakan perayaan bersama Frederick atas perjalanannya dan kenaikan jabatannya di bisnis properti, dan meminta Frederick untuk menjaga Alan selama dia pergi. Speak none of this to Ellen or my Anna, but Her past melancholy returning. naturally her dashing young husband's leaving her bedside. Alan mulai menyetujui dan menerima kepergian Thomas karena itu adalah impiannya dan mereka bercocok tanam. Di malam hari ketika Thomas sudah tertidur, Alan membuka liontinya di depan cermin. Scene berpindah ke sosok-sosok bapak mesum tanpa busana sedang mengadakan ritual pemanggil iblis dan diterangi oleh cahaya lilin dan pentagram. Dan ini adalah hari kepergian Thomas ditemani oleh Frederick dan Alan di kediamannya. Tampak kesedihan di raut wajah Alan, namun dia harus ikhlas. Dengan menaiki kuda, Thomas telah sampai di Alaska Alpen yang bersalju. Thomas tiba di sebuah kampung kecil yang langsung diberikan sambutan meriah beserta iringan musik dari penduduk sekitar. Namun setelah musik berhenti, mereka semua menertawakan Thomas. Dia hanya ingin bermalam di sini karena besok ada janji bertemu di Kastil Orlok. Namun ada bapak-bapak yang memarahi Thomas dan bilang jangan membahas Kastil Orlok di sini dan menyuruhnya untuk pergi. Oh, forgive me, I only wish to stay. Thomas berkata akan menggandakan pembayaran uang sewanya dan bapak itu menyetujuinya. Thomas masuk ke dalam hotel dengan diarahkan oleh nenek-nenek tua. Setelah sampai di kamarnya, nenek itu juga menyarankan Thomas agar tidak ke kastil itu. Thomas terbangun di malam hari melihat ke arah luar dan melihat penduduk sedang berjalan menggunakan obor dengan wanita yang menunggangi kuda tanpa busana. Karena penasaran, Thomas pun mengikutinya dari belakang. Mereka berhenti membuka peti yang berisi orang parubaya dan langsung menusuknya. Spontan Thomas berteriak dan dia terbangun dari tidurnya. Namun antara mimpi atau kenyataan karena kaki Thomas berlumuran lumpur yang menandakan dia tidak sedang bermimpi. Dengan berjalan kaki, Thomas mulai menuju Kastil Orlok, tempat bangsawan yang akan memberi properti yang disarankan oleh Thomas.
Thomas berhenti di perempatan jalan dan melihat dari kejauhan terdapat kereta kuda yang berjalan menghampirinya. Karena kuda itu berhenti dan terbuka mengisyaratkan agar Thomas masuk ke dalam. Thomas dibawa ke kastil megah ini, kastil yang cukup menyeramkan. Bukan cukup sih, ini menyeramkan, seperti di film-film vampire. Thomas pun masuk ke dalam kastil itu, bertemu dengan seseorang dari kejauhan yang menuntunnya agar masuk lebih dalam ke kastil. Forgive me, Count. Setelah sampai di ruangan, orang tersebut menyuruh Thomas duduk dan meletakkan berkas-berkasnya di meja. Dan orang itu adalah Orlok, si vampire hidup. Thomas pun menurutinya, memberikan dokumen-dokumen berkas-berkas. Dia adalah Count Orlok, bangsawan yang akan membeli rumah modern di tempat Thomas tinggal. Bertanya tentang sekelompok Gypsy, sebutan untuk kelompok etnik Romani yang hidup secara nomaden, yang melakukan ritual di malam hari. Namun dengan cepat langsung dijawab bahwa di sini kebiasaan-kebiasaan tahayul masih dipercaya dan tidak ingin membicarakan hal itu. Thomas dipersilakan untuk makan, namun ketika dia akan mengupas makanan dengan pisau, tiba-tiba tangannya tergores dan mengeluarkan darah. Seketika mata Orlok langsung melotot dan akan mengobatinya, katanya. Breathe life into you, to move you. But of course we all... Keesokan paginya, Thomas terbangun berada di sebuah bangunan yang kosong dan tak berpenghuni. Berkeliling mencari jawaban di mana dia berada. Masuk ke dalam ruangan, melihat cermin dan terkejut melihat bekas gigitan di dadanya. Scene berganti dengan tiba-tiba dia berada di dalam ruangan tempat Orlok berada, memberikan stempel persetujuan rumah dan memberikan uang. Setelah Thomas tanda tangan, Orlok meninggalkan ruangan dan tiba-tiba scene berganti lagi menjadi pagi hari. Thomas melihat ke dadanya, kini terdapat 2 bekas gigitan dan melihat keluar, ternyata kastil itu kosong. Sangat berbeda dengan apa yang dia lihat semalam, yang sangat megah dengan perabot modern di dalamnya. Thomas masuk ke dalam ruang bawah tanah, melihat ada peti besar di dalamnya. Membukanya dan terkejut karena berisi tubuh Orlok. Thomas mengambil kapak dan akan menyerangnya. Namun tiba-tiba mayat itu terbangun dan menangkap ayunan kapak. Orlok berdiri dan mengejar Thomas. Namun Thomas terpojok, vampire itu langsung berjalan mendekati Thomas. Di sisi lain, Ellen, istri Thomas, berjalan dari tidurnya keluar rumah dan tiba-tiba terjatuh mengeluarkan banyak darah. Sementara Thomas digigit lagi di dadanya oleh vampire Orlok. Frederick memanggil dokter karena melihat Ellen yang pingsan dengan darah di mulutnya. Dokter menyarankan agar Ellen tidur menggunakan korset karena itu akan menyeimbangkan ketika dia jalan dalam tidurnya. Kita kembali pada Thomas terbangun dari tidurnya lagi dengan 2 anjing penjaga kastil ini. Dia berada di lantai paling atas kastil dan memutuskan untuk terjun ke bawah air. Ellen merasa sedih lantaran Thomas yang tidak ada kabar semenjak kepergiannya dan tiba-tiba kejang-kejangnya kumat. Scene berganti pada rumah sakit modern. Dokter ini kedatangan pasien baru yang sepertinya punya penyakit kejiwaan. Dari laporan warga, dia menjerit dan mengerang serta membun-bun 3 domba dalam sekali malam dan memakannya hidup-hidup dengan tangan kosong. Dokter itu menemuinya di sel. Dia bahkan memakan burung mentah-mentah. Orang ini benar-benar seperti seorang dengan penyakit jiwa. Dia berkata seperti dia layaknya utusannya. Nya siapa nih? Apakah vampire Orlok yang di kastil? Lanjut aja. That invoked me to his... Kita kembali pada Ellen yang sekarang masih kejang-kejang di ranjangnya. Di kediaman Frederick, dokter dari rumah sakit datang bercerita tentang orang sakit jiwa yang perkataannya seperti yang Ellen katakan. Seperti dia datang, dia telah datang. BTW cantik banget nih, yakin dah. Ada perempuan berpakaian serba hitam sedang memungut ranting kayu yang tidak sengaja melihat tubuh Thomas di pinggir sungai. Lalu dia bawa ke dalam gereja. Lalu Thomas diberikan bacaan-bacaan yang saya tidak mengerti. Lalu tiba-tiba dia terbangun sambil berteriak nama Orlok. Seorang dari mereka berkata bahwa Thomas telah disesatkan oleh bayangannya, bayangan Orlok yang dimaksud. Menyarankan agar Thomas tetap berada di sini. Namun Thomas akan pergi meninggalkan tempat ini dan menemui Ellen karena Orlok akan datang menemui Ellen. Kini kapal yang mengangkut peti Orlok telah berlayar menuju Wisburg, berkata bahwa kini mereka akan menjadi satu, Orlok dan Ellen.
Ship! Thy promised gift awaits! We'll know the source of her malady. Dr. Dan Frederick berkunjung ke kediaman profesor, seorang profesor yang dipercaya mengetahui hal-hal yang berbau dengan agama dan spiritual. Berharap penyakit yang diderita oleh Ellen bisa disembuhkan. I thought it ill, but it must. You are not yet. Di kapal yang membawa peti Orlok, satu persatu anak buah kapalnya mendadak muntah-muntah darah tanpa penyebab yang jelas. Profesor mendatangi kediaman Thomas untuk memeriksa penyakit yang diderita oleh Ellen, menyeru agar hanya dirinya dan Ellen yang berada di kamar. Profesor meminta Ellen untuk menceritakan tentang mantra yang sudah ada sejak dia masih kecil. Ellen merasa apa yang dia mimpikan selalu menjadi kenyataan, dan itulah sebabnya dia melarang Thomas untuk pergi. Malam hari tiba, sekarang tubuh Ellen tak sadarkan diri, namun rohnya tidak berada di dalam tubuhnya dan sedang berkomunikasi dari alam lain. Bahkan ketika profesor menusuk tangannya menggunakan jarum, Ellen tidak merasakan apa-apa. Seperti kerasukan, tubuh Ellen pun tak terkendali dan meronta-ronta, mengatakan bahwa dia akan datang. Asmodee, impart your speech unto me! Setelah Ellen mulai tenang, mereka kini saling berasumsi tentang roh-roh jahat yang kini menyukai Ellen. Namun dokter beranggapan bahwa ini hanya delusi sesaat. Namun profesor menyangkalnya ini bukan delusi, meminta anak untuk mengawasi Ellen dan melaporkan apapun yang dia lakukan. Я покончу с этой чумой! Это дьявол! Tiba-tiba Ellen lari dari kamarnya karena menyadari bahwa Thomas sudah sampai di rumah. Thomas kembali dalam keadaan demam, mengatakan bahwa liontinnya ada padanya, Orlok maksudnya, dan pingsan. Di samping itu, kini kapal Orlok sudah mendarat di kota. Perahu kecil yang membawa peti Orlok menuju kediaman barunya yang dia beli dari properti tempat Thomas berada. Ingat bahwa gila yang makan hewan mentah-mentah, dia merasa merupakan pelayan Orlok dan meminta untuk diperintah, namun Orlok malah memarahinya. Tikus-tikus ini merupakan perintah dari Orlok untuk mencari kediaman dari Ellen dengan bau dari liontinnya. Anna datang dan menyadarkannya bahwa selama ini dia hanya rindu akan Thomas. Namun Ellen membantah Thomas telah melihat kengerian Orlok beserta kastilnya. Setelah diperiksa bangkai kapal Orlok, banyak mayat yang sudah tewas dengan beberapa luka gigitan serta bekas luka gigitan dari hewan pengerat seperti tikus. Orlok melihat kota pada malam hari, mengulurkan tangannya yang tiba-tiba langsung menjadi bayangan besar menyusuri kota. Thomas yang merasakan hal itu terbangun, terkejut dan seketika mendorong Ellen yang sebelumnya tidur bersamanya. Anak keluar dari kamar, meninggalkan anak-anaknya untuk mengecek karena dia merasakan hawa aneh dalam ruangannya. Namun dikagetkan oleh Ellen yang terbangun meminta Anna untuk tidur bersamanya. Our friendship is a precious balm to my heart. Sementara Frederick berada di kediaman profesor untuk membahas soal wabah yang menimpa kota karena kedatangan Orlok, dan menyimpulkan bahwa ini adalah wabah yang dia bawa oleh mayat hidup, yaitu vampire Nosferatu. Lagi-lagi di malam hari, Ellen terbangun dari tidurnya dan akan keluar dari jendela. Namun tiba-tiba vampire Orlok sudah berada di dalam kamarnya dan Ellen sudah merasakannya. Di sini dijelaskan bahwa Ellen seorang penyihir dan dialah juga yang membangunkan vampire ini agar menikahi Ellen. Tanda tangan yang Thomas lakukan di kastil Orlok itu sebenarnya adalah berkas tanda tangan tentang pelepasan Ellen atau surat perceraian. Vampire mengancam kepada Ellen di malam ketiga jika dia tidak tunduk padanya, maka nyawa Thomas yang akan jadi jaminan. Dan Ellen terbangun dari tidurnya. Kini warga kota diserang oleh wabah yang masih belum mereka ketahui. Para orang-orang mendadak tewas tanpa sebab yang jelas. Bahkan istri dari Frederick, Anna pun juga mengalami kejang-kejang seperti yang Ellen alami dari awal. Mengetahui hal itu, Frederick menyuruh agar Ellen dan Thomas kembali ke rumah karena apa yang istrinya alami kini disebabkan oleh Ellen. Memohon pun juga tidak bisa. Why do you hate me? Die. You are going to die. We're all going. Must be him. He is not Nosferatu, but he must be found. Setiap jalan kota kini dipenuhi oleh mayat-mayat orang yang tewas karena wabah yang belum bisa mereka identifikasi.
Thomas dan Ellen sekarang harus kembali ke rumahnya meninggalkan kediaman dari Anna. Profesor memarahi Frederick karena menyuruh Ellen dan Thomas untuk pulang karena bagi Frederick omongan yang Profesor lontarkan hanya ocehan dari kitab. Bahkan menyuruh mereka berdua untuk keluar, Profesor dan Tuan Knock. Profesor menjelaskan bahwa Anna menjadi seperti itu karena gigitan dari vampire. Namun Frederick tidak mempercayainya dan berkata bahwa dia hanya digigit oleh tikus dan akan meninggalkan kota. Thomas yang kini sudah membaik mengajak Ellen untuk meninggalkan kota karena di kota ini terdapat iblis yang pernah dia lihat sebelumnya di Kastil Orlok. Dan baru sekarang Ellen mengatakan kejujuran kepada Thomas tentang dialah yang memanggil Orlok. Dia yang meminta Orlok untuk hadir ke dalam hidupnya yang kesepian dan menjanjikan bahwa akan bersatu. Love it then, and now he has come back. He has discovered our marriage and has come back. Lalu tiba-tiba Ellen berubah menyerang Thomas dengan perkataan tentang dirinya yang tidak pernah mengirimkan surat kepadanya ketika di kastil. Bahkan dia percaya akan perkataan Orlok tentang dirinya yang menjual Ellen hanya untuk segepok emas. Thomas yang melihat itu langsung bercocok tanam dengan Ellen agar memperlihatkan kepada Orlok bahwa mereka berdua sangat mencintai satu sama lain dan berjanji akan membinasakan Nosferatu untuk selamanya. Di sisi lain, Profesor sedang membaca buku tentang iblis dan mengetahui bahwa jalan satu-satunya membinasakan Nosferatu yaitu hanya dengan Ellen. Di malam hari, kediaman Anna dan Frederick dikagetkan dengan suara anaknya yang menjerit. Karena Frederick tidak bisa dibangunkan, Anna pergi menuju kamar anaknya yang sudah tewas karena digigit oleh vampire Nosferatu. Dan keesokan harinya anaknya dan istrinya juga si Anna dimakamkan dengan didatangi oleh Thomas dan Profesor serta yang lainnya. Frederick yang mengetahui hal tersebut mengusir Profesor dan menyuruhnya untuk pergi. Namun Thomas menenangkannya, dia memberitahunya bahwa kutukan itu benar dengan memperlihatkan bekas gigitan dari vampire Nosferatu. Kini mereka berada di kereta kuda. Profesor mengetahui bagaimana cara membinasakan Orlok dengan cara menyucikan mayatnya yang berada di peti pada malam hari serta menghancurkan sarkofagusnya, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan ketika pagi hari dan menusuknya menggunakan paku besi dingin. Di samping itu, Profesor mengetahui cara lain yaitu dengan melibatkan Ellen. Tanpa sepengetahuan yang lain, Profesor pun memberikan caranya kepada Ellen. Thomas berpamitan kepada Ellen dan mengucapkan janji kepadanya bahwa dia akan kembali setelah Nosferatu tiada. Ketika mereka akan bersiap-siap untuk mencari peti Orlok, Frederick pun hilang. Ternyata dia sedang berada di makam istrinya, membuka petinya dan langsung dicocok tanam di tempat itu juga. Namun ketika Thomas datang, semua sudah terlambat dan Profesor harus membakar tubuh Anna beserta Frederick. Judge the quick and the dead and the world with fire. Ellen membuka jendelanya dan membiarkan vampire itu datang kepadanya. Sementara Thomas sudah berada di dalam ruangan tempat di mana peti Orlok berada yang dipenuhi dengan ratusan tikus. Ketika peti itu dibuka, Thomas langsung menusuknya. Ternyata itu bukan Nosferatu. Dia adalah orang gila yang memakan hewan hidup-hidup, sedangkan tubuh Nosferatu kini pergi menemui Ellen. Thomas mengetahui bahwa ini trik dari Profesor agar menjauhkan Thomas, karena cara satu-satunya adalah mendatangkan Orlok langsung kepada Ellen. Ellen melihat dari kamarnya, melihat rumah kediaman Orlok yang kini terbakar, dan Orlok yang kini sudah mendatangi kamar Ellen secara perlahan. Kini vampire ini sudah berada di kamar berdua dengan Ellen, melepaskan pakaian Ellen dan mulai bercocok tanam. Hingga pagi datang, sinar mulai menyinari kota. Thomas berlari menuju rumahnya. Sinar matahari menyinari kamar Ellen, menyilaukan pandangan Orlok yang seketika langsung membeku dan tewas seketika. Thomas pun tiba ke kamar, namun sayang Ellen sudah tidak tertolong dan tewas bersama Orlok di pelukannya. Dengan tewasnya Orlok dan Ellen, berakhirlah juga wabah Nosferatu dan film pun selesai. Dengan keheningan yang mencekam, bayangan Nosferatu menghilang bersama dengan cahaya terakhir yang memudar di cakrawala. Namun, apakah kegelapan benar-benar pergi? Film ini tidak hanya menghidupkan ulang kisah vampire legendaris, tetapi juga meninggalkan kita dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah monster itu hanya kebayangan? Atau sebenarnya bagian dari jiwa manusia? Sebuah horor yang tidak hanya menghantui malam,
Ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.